Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di Bandara Madinah. Dan insya Allah malam ini kita menjemput atau menyambut kedatangan Umroh Akbar bersama Ustadz Khalid Basalamah. Barakallahu fikum. Insya Allah kita dokumentasi para jamaah, para tamu-tamu Allah yang tiba di kota Madinah. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di depan bis untuk jamaah umroh dari bandara menuju ke hotel, dan insya Allah kita sudah bersama tim Mutawif dan sedang pembagian kunci kamar hotel. Dan ini salah satu bis nomor 1 Umroh Akbar Mutiara Haji, masya Allah. Bis 1, kemudian di sini ada bis 2 sampai 8 bis, arahnya ke sana 8 bis, masya Allah. Dan ini para ustadz-ustadz kita Mutawif lagi pembagian kunci untuk pembagian kunci kamar hotel, dan nanti insya Allah kita bagikan di bis setelah para jamaah sudah sampai tiba di hotel, langsung menuju kamar untuk istirahat. Masya Allah, ini travel dari Haramainku. Kita bisa bis 5. Ustaz, Namset. Fadol Bapak Ibu, monggo silakan ke bis. Ya, nanti kita tukar aja, Ustaz. Ya. Masya Allah, alhamdulillah bersama Haramainku di bis nomor 5. Masya Allah, bersama Haramainku terbaik. Masya Allah, kita sudah sampai di hotel dan disambut dengan ciri khas banget. Masya Allah, Masya Allah. Kurang tahu nih Pak. Masya Allah, disambut dengan sangat luar biasa. Haramainku. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah, grup Umroh Akbar Mutiara Haji sudah sampai di hotel Provinsi Madinah. Masya Allah, 9 bis. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada nggak tadi koper kecil? Di atas ya? Yang warna hitam bukan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah hari ini jamaah Umroh Akbar Mutiara Haji, insya Allah ada 9 bis akan mengadakan agenda city tour kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Sebelah sini Pak, monggo. Alhamdulillah bersama travel Haramainku dan rombongan jamaah Umroh Akbar bersama Ustadz Khalid sudah tiba di lokasi perang Uhud. Dan insya Allah kita dengarkan cerita dari yang disampaikan oleh Ustadz Khalid. Masya Allah. Ada yang bawa aja tuh. Anak bawain Ustadz. Oh bisa.
Haramainku, masya Allah. Nah di sini bis-bis jamaah umroh akbar, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita ada 9 bis, masya Allah, dan berbagai macam travel, masya Allah. Dan Ustadz Khalid sudah di depan ya. Dan insya Allah kita diajak bersama Ustadz Khalid naik ke puncak Jabal Rumat atau Jabal Pemanah. Nah, kita diarahkan atau diajak ke sana, naik ke puncak Bukit Pemanah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz Khalid udah di bagian atas ya, udah naik ke puncak atau ke Bukit Pemanah. Dan ini semua jamaah dari Umroh Akbar menuju ke Bukit Pemanah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang ketika kita sudah berada di Bukit Pemanah, dari sinilah memang kita terlihat jelas terjadinya perang Uhud. Mulai dari di sini ada parit sekarang atau wadi atau aliran sungai. Di sini dulunya adalah tembok atau benteng kota Madinah, dan arah ke sana itu arah ke Masjid Nabawi. Kemudian pasukan kaum Quraisy arahnya dari sebelah sana. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Ustadz Khalid mengajak para jamaah mendaki Bukit Pemanah, kemudian Ustadz Khalid mengajak untuk berziarah ke pemakaman syuhada Uhud yang berada di depan kita sana. Ada pagar, di sanalah para syuhada Uhud dimakamkan. Sebanyak 70 sahabat dimakamkan di pemakaman syuhada Uhud, termasuk paman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan ini Masya Allah, para jamaah sudah turun gunung, turun bukit menuju ke pemakaman syuhada Uhud. Masya Allah, foto bareng bersama Ustadz Khalid. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Ini sekarang gantian ibu-ibunya foto bareng. Ini dia spanduknya. Dan di sana gabungan travel lain. Masya Allah. Dan juga ada orang-orang Yahudi, Kainuka, Nadir, dan Quraisy. Dibangunlah pondasi perdamaian di situ, apa pondasi negara dengan 3 poin ini. Baik, setelah berdiri kota Madinah di tahun 2 Hijriah, Nabi SAW mulai mengatur strategi menyerang orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, dimulai dari orang-orang Quraisy. Yang lain itu tambahan informasi. Jadi di sini memang perlu untuk kita sedikit agak lama. Masih ada yang kosong-kosong diisi tuh, dirapat-rapatin Pak. Maaf, karena ini teman-temannya masih pada mau datang semua. Rapat-rapat aja. Di sebelah kanan saya masih kosong Bapak Ibu yang baru datang. 43 tahun Nabi Hijrah.
tahun 1 Hijriah, waktu beliau mulai hijrah ke Madinah, dan sudah punya kekuatan, Nabi SAW membangun negara di sini, di kota ini. Dan pada saat itu beliau membangun dengan 3 pondasi dasar. Yang pertama membangun masjid. Ada Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Tadi sempat saya singgung pada saat dibahas tentang kisah Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Nah, di sini menyambut para muhajirin ini sampai-sampai mereka menyambut orang-orang Mekah ini dengan meninggalkan atau mengajak mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Afwan, bisa yang lain duduk dulu nih? Duduk aja Pak, Bu. Duduk aja, duduk. Jadi biar nampak ini. Ini insya Allah juga ada rekamannya ya nanti. Jadi yang tidak sempat ambil dengan handphone, tidak usah khawatir, ada cuplikannya nanti insya Allah. Ya, biar yang harta mereka yang diambil oleh orang-orang Quraisy itu diambil kembali. Nah, kebetulan harta-harta itu diambil oleh penguasa-penguasa Mekah. Dan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang lewat di wilayah Badr, itu kebetulan pemiliknya harta-harta itu adalah tokoh-tokoh Mekah yang mengambil harta kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu perlu garis bawahi ya, pasukan di sini yang Nabi SAW bawa untuk menyerang kafilah dagang bukan perampok jalanan, tapi mau mengambil harta muslimin yang dirampas oleh mereka di Mekah. Sehingga berangkatlah dari Madinah 314 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dijaga oleh 40 orang. Tapi dengan hikmah Allah SWT, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Anfal, digambarkan bagaimana Allah mengatur strategi perang Badar itu. Pada saat muslimin keluar 314 orang, Abu Sufyan mendengar. Maka dia pun menyurat ke Mekah kepada teman-temannya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah bin Khalaf, Syaibah, dan seterusnya, memberitahukan kalau muslimin akan menyerang mereka. Maka keluar pasukan besar dari Mekah, semuanya pasukan perang jumlahnya 1000 orang. Jadi 1000 orang pasukan kafir, 314 pasukan muslimin. Maka bertemulah pada saat itu di wilayah Badr, dengan hikmah Allah, kafilah dagang Abu Sufyan lolos, tapi bertemu antara pasukan muslimin yang 314, itu dengan 1000 pasukan Quraisy. Ini cukup panjang kisahnya, Bapak Ibu bisa kembali ke playlist YouTube kami tentang kajian Sirah Nabawi masalah perang Badar, karena panjang lebar. Intinya waktu itu perban badannya, mereka semua yang ditidurkan di atas kuda, karena mereka buka semuanya, nggak bisa bergerak. Kata Nabi SAW, dengan pasukan inilah Allah akan menangkan agamanya. Maka pasukan keluar. Orang-orang Quraisy pada saat itu teman-teman, kebetulan dengan hikmah Allah, mereka kumpul di satu tempat. Kurang lebih 80 mil dari kota Madinah. Namanya Hamrat Asad. Hamrat Asad ya. Mereka kumpul sana lalu mereka bilang, ini kita pulang nggak bawa apa-apa nih. Muhammad masih hidup, Madinah nggak diserang. Walaupun kita berhasil menang di peperangan, maka mereka mengatur strategi untuk menyerang kembali. Tapi mereka kaget, mereka dengar pasukan muslimin menyerang mereka. Maka mereka utus satu orang munafik mereka untuk mengecek di Madinah. Maka mereka dapat informasi dari orang-orang munafik di Madinah kalau yang keluar itu bukan pasukan baru, pasukan yang kemarin. Maka Abu Sufyan bilang, tidak mungkin pasukan yang terluka kembali menyerang, kecuali mereka memang sudah siap mati. Gara-gara itu, subhanallah hikmahnya, Quraisy tidak berani berperang. Padahal kalau mereka berperang, mungkin secara akal sehat mereka akan menang. Maka mereka hanya tinggalkan pasukan muslimin. Dan Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad 3 hari. Dan gara-gara ini, semangat perang muslimin kembali lagi, dan Allah menyampaikan dalam Al-Quran kalau mereka pulang dengan membawa kemenangan dan kegembiraan, juga membawa pahala. Maka mereka pulang dalam kondisi mereka merasa diri mereka tidak kalah pada saat itu. Nah, ini gambaran tentang perang Uhud dan juga proses apa yang terjadi. Tentu teman-teman kalau kita ingin dijelaskan satu persatu kejadian, maka tidak cukup. Biasanya saya bicara tentang perang Uhud ini 3 kali pertemuan. Satu pertemuan 2 jam, artinya 6 jam. Di sini kita bisa belang semua kalau 6 jam. Ya. Jadi insya Allah ini sudah mewakili kurang lebih gambarannya. Yang penting Bapak Ibu sudah melihat bagaimana posisi pemanah di sini, bagaimana posisi kota Madinah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, ini adalah kuburan para syuhada Uhud. Dan di sini kita tidak temukan ada batu nisan secara khusus, ya. Karena memang begitulah ditemukan di zaman Nabi SAW, maka pemerintah Saudi mengembalikan seperti apa adanya. Dan memang tidak dijelaskan di mana posisinya Hamzah, di mana posisinya Mus'ab, di mana Abdullah bin Amr bin Jamu, Abdullah bin Amr bin Haram, di mana Amr bin Jamu, dan yang lainnya. Karena begini posisinya, jelas di dalam tembok inilah. Di sini ada dijelaskan tentang hal-hal penting, panduan penting masalah ziarah. Apakah ziarah kubur ini atau kuburan-kuburan yang lainnya. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat, ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar secara khusus karena mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau kita kebetulan datang ke satu lokasi, ada kerabat kita mau kunjungi bisa, tapi kalau secara khusus safar untuk itu, maka ini tidak disesuaikan dengan sunnah.
Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nanti insya Allah akan kami bacakan doanya ini. Kemudian juga ada yang selanjutnya untuk mengingatkan diri kita kepada kehidupan akhirat. Jadi itu tujuan daripada ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya dulu melarang kalian ziarah kubur waktu di Mekah, maka sekarang ziarahilah. Karena dia akan mengingatkan akhirat. Dilarang yang ketiga, mengusap-usap kuburan merupakan amalan yang tidak dibolehkan dalam agama. Karena tidak pernah disebutkan Nabi SAW mengusap-usap kuburan para sahabat yang meninggal, baik itu syuhada Badar atau syuhada Uhud, ataupun yang meninggal di kuburan Baqi, di dekat masjid Nabi SAW. Dan tidak boleh mencari berkah dengan khusus mendaki bukit-bukit ini dan mengambil tanah juga batu-batunya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini gambaran tentang masalah ziarah. Baik, di sini teman-teman sekalian, ada satu hal yang terbukti di tahun 53 Hijriah. Tahun berapa terjadi perang Uhud tadi? 3. Tahun 3. Ini terjadi 53. Tahun 50, berarti 50 tahun setelah itu. Di zaman kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sempat terjadi masyarakat Madinah menemukan mata air di sekitar sini. Kemudian pada saat ditemukan mata air itu, mereka mau sampaikan air ini ke penduduk Madinah. Waktu itu kita belum ada seperti sekarang, ada pipa-pipa yang mudah gitu, tidak seperti itu. Jadi mereka kerepotan gitu. Bagaimana caranya? Mereka harus buat saluran di tanah. Nah, yang paling mudah adalah mata air itu kalau dibuat melewati kuburan para syuhada ini. Kemudian sampai ke kota Madinah gitu. Maka pada saat itu diskusilah semua sahabat dan mereka semua sepakat mengatakan itu tidak masalah. Maka digalilah kuburan para syuhada. Nah, di situ mereka terjadi satu keajaiban yang luar biasa karena mereka pada saat gali, mereka temukan Hamzah, Mus'ab, ya, Amr bin Jamu, Abdullah bin Amr bin Haram, semuanya ini utuh jenazahnya. Sampai salah satu di antara mereka mengatakan cangkulku sempat tersentuh jempol kaki Hamzah dan ternyata mengeluarkan darah. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin Haram. Teman-teman bisa pernah baca hadisnya? Hadis dari Jabir bin Abdullah. Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Jabir bin Abdullah itu Jabir bin Abdullah ini perawi hadis, termasuk laki-laki yang banyak juga. Itu adalah anaknya Abdullah bin Amr bin Haram. Dia mengatakan, saya menggali kuburan ayah saya untuk saya pindahkan, saya temukan bajunya masih utuh. Waktu itu pakai baju putih garis-garis hitam dan bagian wajahnya sempat terpukul oleh orang Quraisy dan berdarah, dan pada saat dia wafat dia sempat pegang lukanya itu. Nah, pada saat digali tahun 53, itu tangannya sempat dipindahkan, darahnya ngucur lagi. Dan ini menandakan memang sesuai dengan hadis Nabi SAW, termasuk yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah adalah para syuhada. Ya, itu kuasa. Nah, perlu saya titik beratkan, karena kita masuk di lokasi peperangan Nabi SAW, kita mengunjungi ziarah kuburan para syuhada. Ini merupakan target setiap muslim. Target setiap muslim. Bagaimana dia mati, pada saat mati syahid. Bukan buat pemberontakan ya, tapi di saat agama butuhkan kita hadir. Terus kalau Anda mengatakan, Ustaz saya kan takut dibunuh, begini gambarannya. Teman-teman perlu pahami, mati dalam Islam itu cuma satu. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan, dicabit-cabit badannya, orang yang di atas pesawat meledak tidak ditemukan satupun potongan badannya, dengan orang yang mati di atas ranjang sama saja. Mereka melalui satu proses, yaitu sakaratil maut. Proses dicabutnya ruh oleh malaikat. Dan ini cuma dua keadaannya. Kata Nabi SAW, kalau dia orang mukmin, maka malaikat akan mencabut ruh yang sangat mudah keluar, seperti air dari mulut kendi, dan tidak dirasakan sakitnya, gitu kan, kecuali seperti gigitan semut saja. Dan kalau dia orang kafir, maka akan sulit ruh itu keluar sampai berantakan di tubuhnya, dan malaikat mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik sehingga berantakanlah bulu domba itu. Cuma itu dua keadaannya. Artinya teman-teman, kita ditusuk musuh, kita nggak lagi rasa aduh perut saya sakit, nggak ada lagi begitu. Kita ditembak, kena peluru, nggak lagi, aduh sakit, nggak ada lagi begitu. Kita cuma lihat malaikat cabut ruh kita. Orang beriman akan mudah, selesai. Itulah yang menyebabkan para sahabat kena faham konsep ini, mereka nggak pernah takut untuk mati syahid. Tapi ingat ya, ini bukan untuk pemberontakan. Kita tidak boleh memberontak dalam Islam. Tidak boleh buat kekacauan. Tapi di saat kita sedang berhadapan sama musuh, dan musuh itu betul-betul dalam Islam, seperti kasus Nabi SAW ketemu dengan Quraisy misalnya. Dulu di Indonesia kita dijajah sama Jepang, sama Belanda. Kita lagi dijajah, sekarang muslimin di Palestina dijajah oleh Yahudi. Mereka melawan, itu lain. Mereka melawan, di saat itu kita tidak boleh sama sekali mundur. Bahkan Bapak Ibu sekalian perlu tahu, orang muslim yang lari dari kancah peperangan, dosa besar. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, 7 induk dosa besar, salah satunya adalah lari dari kancah peperangan. Kecuali orang yang pulang, berkeluar untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya. Jadi nggak boleh. Nggak ada sifat pengecut dalam Islam.
Bahkan Nabi SAW pernah datang oleh seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lagi jalan ada perampok mau ambil harta saya? Kata Nabi SAW, perangi dia. Nabi nggak bilang kasih hartamu, perangi dia. Kata orang itu, ya Rasulullah, kalau dia bunuh saya, kau mati syahid. Kalau saya bunuh dia, kau nggak berdosa. Karena harta kita mau diambil. Sekarang perampok datang, masa kita mau kasih? Nah, Islam mengajarkan begitu. Tapi ini pada tempatnya, teman-teman sekalian. Bukan suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, teman sama teman, masyarakat, pemerintah. Ini nggak ada, ini bukan begitu. Tapi ini kepada musuh yang memang sudah jelas-jelas keluar untuk memerangi kaum muslimin. Begitu yang diajarkan dalam Islam. Jadi nggak ada sifat pengecut dalam Islam. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan Nabi SAW berkata tentang Hamzah, aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Allah. Ya. Nabi SAW juga berkata tentang Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah kakak Ali bin Abi Thalib 10 tahun lebih tua, waktu terbunuh di perang Mu'tah, tangannya 2 dipotong oleh musuh. Kata Nabi SAW, Ja'far sekarang sedang terbang keliling surga dengan para malaikat dan kedua tangannya diganti sayap oleh malaikat. Gitu kan? Dan di peperangan ini juga ada satu tadi lupa saya ceritakan, cerita tentang Handalah. Pernah dengar? Handalah itu terkenal dengan gasilun malaika. Jenazah yang dimandikan oleh malaikat. Dia itu teman-teman, hari Jumat tanggal 14 Syawal menikah. Jadi hari Jumat malam itu malam pertamanya dia. Seperti biasa orang menikah, hubungan biologis. Subhanallah, selepas subuh, dia hubungan biologis hari Sabtunya tanggal 15 Syawal. Belum sempat mandi junub, tiba-tiba panggilan Rasulullah jihad, Quraisy sudah depan benteng Madinah. Dia ikut berperang, dalam kondisi dia junub. Lalu dia terbunuh belum sempat mandi junub. Maka Nabi SAW lihat jenazahnya, beliau alihkan matanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa dengan Handalah? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dalam riwayat lain, aku diperlihatkan malaikat yang sedang memandikan jenazahnya. Itu di sini syuhadanya. Ini saksi depan mata. Jadi teman-teman sekalian,